Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Akhirnya Bali United dalam 2 laga terakhir mendapatkan kemenangan. Setelah menjalani laga pekan ke-30, yaitu laga away ke kandang PSM Makassar, Bali United unggul tipis dan berhasil meraih poin penuh. Kemudian pada laga pekan ke-31, Bali United juga menjadi tuan rumah, sekaligus menandai laga ke-31 menjamu Laskar Mahesa Jenar PSIS Semarang. Seperti yang kita ketahui, Bali United akhirnya menang telak 4-0 dan mendapatkan poin penuh sehingga menghantarkan Bali United saat ini berada di 5 besar, menempati kursi kelima dengan total raihan poin sebanyak 47. 4 gol yang didapatkan Bali United adalah 2 gol dari pemain PSIS Semarang atau own goal atau gol bunuh diri, yang kemudian dilengkapi oleh Irfan Jaya dan Nofri Setiawan sehingga membukukan skor 4-0 atau menjadikan 4-0. Jadi ada 4 gol yang tercipta dalam laga pekan 31 antara Serdadu Tridatu dan Laskar Mahesa Jenar. Untuk laga selanjutnya, Bali United juga akan bersiap untuk melakukan laga away atau laga tandang ke markas Persija Jakarta. Ada 3 laga yang harus dilakoni Bali United di akhir musim ini bersama sang pelatih Stefano Teko Jugura, karena Teko secara resmi telah mengumumkan menyudahi kontraknya, menyudahi kepelatihannya menjadi kepala pelatih Bali United di akhir musim ini, sehingga masih tersisa laga 3 laga lagi pada musim ini, yaitu laga terdekat Bali United bertandang ke markas Persija Jakarta, kemudian laga berikutnya di pekan ke-33 bertemu Madura United, dan pada pekan 34 nanti dijadwalkan akan bertemu dengan Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Bagaimana nasib dan performa Bali United? Apakah mampu mempertahankan 2 kemenangan beruntun seperti pada pekan 30 dan 31? Tentu masih banyak yang bisa kita tayangkan, banyak yang masih bisa kita bahas pada pertemuan ini. 4 laga tersisa di BRI Liga 1 2024-2025 menjadi momentum krusial bagi Bali United, dan mereka kembali membuktikan kualitasnya di hadapan publik sendiri. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Kamis 1 Mei 2025 malam. Serdadu Tridatu tampil garang dan menggulung PSIS Semarang dengan skor mencolok 4 gol tanpa balas. Kemenangan telak ini jadi dorongan besar bagi skuad Bali United dalam menutup musim dengan prestasi positif. Tambahan 3 poin menghantarkan mereka ke posisi 5 besar klasemen sementara dengan mengoleksi 47 poin saat ini. Sebuah capaian penting mengingat persaingan di papan atas begitu ketat. Sebaliknya bagi PSIS Semarang, kekalahan ini justru menambah beban tim asal kota Lumpia ini, yang kini makin terbenam di zona merah, duduk di peringkat ke-17 klasemen dengan hanya mengoleksi sebanyak 25 poin. Hasil ini membuat harapan mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi semakin tipis. Laga ini benar-benar jadi mimpi buruk bagi tim tamu. Bagaimana tidak, 2 dari 4 gol Bali United justru berasal dari blunder pemain PSIS sendiri. Joe Ferrari membuka pesta dengan gol bunuh dirinya di menit 22, diikuti Rido Suhada yang juga salah mengantisipasi bola dan mencetak gol ke gawang sendiri menit 52. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh para pemain Bali United yang tampil impresif. Irfan Jaya menunjukkan ketajamannya pada menit 66 dengan penyelesaian klinis yang memperlebar keunggulan tuan rumah.
Tak cukup sampai di situ, Nofri Setiawan menutup kemenangan gemilang Bali United lewat tandukan keras di masa injury time babak kedua. Pelatih Stefano Cugura mengungkapkan rasa puasnya terhadap performa tim. Situasi tim sangat bagus setelah kemenangan melawan PSM. Kini kami juga tampil dominan melawan PSIS. Kami mencetak 4 gol dan seharusnya bisa mencetak lebih. Yang terpenting tim tetap berada dalam tren positif menjelang akhir musim, kata pelatih asal Brasil itu. Selain hasil akhir, Teko juga menyoroti permainan tim yang menurutnya semakin matang. Meski sempat kalah dalam penguasaan bola, Bali United tampil lebih efektif. Serangan cepat dan koordinasi antar lini terlihat berjalan baik. Salah satu aspek menarik dari laga ini adalah kembalinya beberapa pemain pilar yang sempat menepi karena cedera. Seperti Bagas Adi, Muhammad Rahmat, juga mulai menunjukkan kontribusi mereka di atas lapangan. Kehadiran mereka jelas menambah kedalaman skuad dan opsi taktikal bagi pelatih. Namun bukan hanya pemain senior yang jadi sorotan. Dalam pertandingan ini, Teko memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk mencicipi atmosfer Liga 1. Ananta Krisna, adik dari Kadek Agung Widiana Putra, menjalani debutnya bersama tim senior. Ia diturunkan di babak kedua bersamaan dengan Kadek Lanang. Dua pemain muda ini tampil tanpa beban dan menunjukkan semangat tinggi untuk bersaing di level atas. Saya senang bisa memberikan menit bermain bagi pemain muda. Sejak awal musim, kami sudah memberi kesempatan pada Kadek Arel dan Rahmat Arjuna. Kini giliran Kadek Lanang dan Ananta Krisna. Saya harap mereka terus berkembang dan tidak cepat puas, kata Teko. Langkah berani Teko memberi ruang bagi pemain muda menunjukkan betapa pentingnya regenerasi di tubuh Bali United. Ini juga menjadi sinyal bahwa meski Teko akan meninggalkan tim di akhir musim, ia tetap meninggalkan fondasi yang solid untuk masa depan. Kini fokus Bali United beralih ke laga berat berikutnya, bertamu ke markas Persija Jakarta. Macan Kemayoran tengah bergejolak setelah resmi berpisah dengan pelatih kepala mereka. Momentum ini bisa dimanfaatkan Bali United untuk meraih hasil maksimal di laga tandang. 3 pertandingan tersisa akan jadi penentu akhir musim bagi Bali United. Apakah mereka mampu finish di posisi 4 besar atau bahkan merebut tiket kompetisi Asia? Yang pasti, dengan tren positif, semangat pemain muda, dan kematangan taktik, Bali United masih punya banyak cerita yang bisa kita bahas dalam beberapa pekan ke depan. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.